Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Partisipasi Ibu dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Gizi Anak-anak, Model Partisipasi Masyarakat. Kelompok 5 beranggotakan 7 orang. Pertama ada Hana Firyal, Randy Gunawan, Dianti Ismaya, saya sendiri. Yang keempat ada Hairunsyah, kelima ada Umi Namira, yang keenam ada Fisik, dan yang ketujuh Agil Saputra. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Randy Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Dianti yang telah mempersilahkan ruang dan waktu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yaitu pertama pendahuluan. Dalam penelitian ini digunakan 3 sumber untuk merencanakan model untuk tujuan peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk pengalaman partisipasi di negara-negara. Tingkat partisipasi masyarakat dan model evaluasi CAPP. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan model untuk tujuan peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan pengasuhan anak oleh ibu, dan peningkatan kemampuan individu dan sosial ibu. Baik, bisa di next. Kemudian berikutnya adalah bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berbasis komunitas dengan penghitungan ukuran sampel dengan 95% CA, confidence interval, dan kekuatan 80 preseden. Total 74 pasangan ibu dan anak yang berusia kurang dari 3 tahun dipilih. Penelitian ini dilakukan selama tahun 2003 sampai 2004 di kawasan Azedegan yang terletak di salah satu bagian timur kota Isfahan. Bisa di next. Kemudian berikutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian dan metode pengambilan sampel adalah non-probable konsekutif. Artinya kami memiliki semua ibu yang memiliki kriteria masuk penelitian sampai pengambilan sampel selesai. Dalam penelitian ini, semua model direncanakan. Untuk merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi model ini, semua tahapan model CAPP digunakan, dan untuk setiap tahapan ditentukan indeks dan kriteria khusus. Baik, bisa di next. Kemudian metodologi penelitian ini memiliki 5 tahap, yaitu tahap pertama berisi perjanjian kontrak antara pemangku kepentingan dan penerimaan manfaat seperti ibu serta anak-anaknya. Kemudian tahap kedua berisi pengumpulan informasi latar belakang dari rencana yang akan dijelaskan, misalnya sumber daya, risiko, dan lain-lainnya. Kemudian tahap ketiga berisi penginputan proyek yang telah direncanakan. Keempat, berisi para penerima manfaat dipanggil berkumpul untuk dijelaskan mengenai generalisasi, tujuan dan dampak positif dari proyek tersebut. Baik, tahap terakhir yaitu kelima berisi evaluasi dari pelaksanaan proyek tersebut seperti dampak, efektivitas, keberlanjutan, dan transformasi. Baik, untuk materi berikutnya saya persilakan ke Umi Namira. Selanjutnya, hasil. Perencanaan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan individu dan sosial peserta, termasuk kepercayaan diri mereka, ibu-ibu dan peserta yang terlibat. Temuan lain terkait dengan evaluasi dampak, efektivitas, keberlanjutan, dan transportabilitas program. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kegiatan di sistem kesehatan untuk merawat anak, masih banyak anak di wilayah penelitian yang tidak mencapai pertumbuhan yang diinginkan, 10,8%, sesuai dengan penelitian ANIS atau antropometri dan gizi indikator survei hasil 10,6%. Hasil akhir dari model dalam pelaksanaan partisipasi ini antara lain yang pertama, membuka peluang untuk memprovokasi partisipasi perempuan dalam kegiatan instruksional untuk mengasuh anak. Yang kedua, terjalinnya komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan setempat, serta partisipasinya sangat berperan untuk keberlangsungan kegiatan. Next.
Yang ketiga, model ini dapat dilakukan di wilayah lain untuk mempromosikan layanan kesehatan, karena modelnya mempertimbangkan karakteristik budaya dan sosial. Yang keempat, dapat memecahkan masalah yang dimiliki dengan bersama-sama mengkomunikasikannya sesama ibu-ibu. Yang kelima, pengaruh setelah berjalannya kegiatan masih tetap terasa sebagian masyarakat mengerti dampak seperti sadar ibu, anak sehat. Next. Tambahan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rencana tersebut telah mencapai tujuannya, termasuk menghadirkan model untuk tujuan pesona partisipasi masyarakat, peningkatan keterampilan merawat anak dan kemampuan individu dan sosial ibu. Hal ini menunjukkan keefektifan model yang digunakan dalam perencanaan. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan melalui program partisipasi masyarakat dapat digunakan sebagai metode pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.